Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pelajaran mekanika teknik. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya? Sehat semua kan ya? Jangan lupa sarapan, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa beribadah. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam tumpuan pada bangunan. Tumpuan pada bangunan itu terdiri dari 3, yaitu rol, sendi, dan jepit. Nah, kalian akan mempelajari 3 tumpuan ini. Sebelum kalian masuk ke dalam materi rol, sendi, dan jepit, kalian harus tahu tentang tumpuan. Nah, tumpuan itu apa? Ya kan? Gini, ini gambar jembatan, ya. Jembatan itu termasuk bangunan yang tersusun dari beberapa struktur dan mempunyai tumpuan. Contohnya struktur pada bangunan yaitu fondasi, sluf, kolom, rangka atap. Balok itu termasuk itu contoh struktur. Kalau tumpuan pada bangunan ada 3, sendi, rol, dan jepit. Penasaran kan apa itu tumpuan? Maka kalian harus menyimak video ini. Ya, tumpuan gini, sekalian coba berdiri dulu. Kalian berdiri dulu, amati tubuh kalian. Tubuh kalian itu termasuk struktur, ya, termasuk struktur juga. Struktur yang paling sempurna itu tubuh kalian. Pada saat berdiri, kalian menumpu apa? Menumpu pada apa? Pada kaki, tapak kaki. Benar. Kalian tumpuan kalian yaitu kaki, ya kan? Contohnya seperti itu. Kalau misalnya balok dan kolom itu ada tumpuannya juga, ya kan? Itu ada tumpuannya, ada sandarannya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut balok dan kolom itu menggunakan tumpuan apa. Jadi dapat diartikan tumpuan itu tempat bersandarnya suatu konstruksi dan tempat bekerjanya reaksi. 3 macam tumpuan nanti ada itu nanti mempunyai macam-macam reaksi tersendiri. Ada yang 1, 2, dan 3 reaksi. Selanjutnya, rol. Yang pertama tumpuan rol. Kalian harus ini dulu, harus paham, harus tahu gambar rol. Ini contoh dari gambar rol ya. Di bawah jembatan, semua ini di bawah jembatan. Jembatan dari baja. Gambar pertama yang ini rol itu ada rodanya ya, segitiga, bawahnya itu ada roda. Dengan ciri ada roda itu rol. Ini rodanya ya. Rol ini bisa bergeser ke arah kanan atau kiri atau horizontal ya, bisa bergeser secara horizontal dari arah kanan atau kiri. Jadi kalau misalnya gini, jembatan ini tumpuannya rol, tumpuan menumpu ini menumpu rol, bawahnya rol ini kolom ya, kolomnya jembatan. Kalau atasnya kolom ini jembatannya ya. Jika kalian tekan dari atas, rol ini bisa menahan tidak? Bisa menahan ya, nggak bergeser kan? Itu namanya bisa menahan, berarti bisa menahan gaya dari atas. Kalau tegak lurus itu namanya gaya vertikal. Ya, rol itu bisa menahan gaya vertikal. Terus kalau misalnya kita sodok dari arah kanan atau kiri, apakah bisa menahan rol ini? Tidak, rol ini ikut bergeser, ya kan? Jadi tidak bisa menghasilkan gaya arah horizontal.
Kalau misalnya diputar, dipuntir, roll ini bisa ikut kan ya, tetap ikut muntir. Itu juga tidak bisa menahan momen atau puntiran. Jadi roll itu hanya memiliki satu reaksi, yaitu reaksi vertikal. Soalnya kenapa kok hanya memiliki satu reaksi? Karena hanya bisa menahan gaya arah vertikal. Kalau misalnya ada aksi atau gaya pasti ada reaksi. Aksi atau beban ya, itu pasti ada reaksi. Jadi kalau misalnya roll ini dikasih beban atau aksi dari arah atas dan bisa menahan, berarti ada reaksinya kan? Bisa menahan itu berarti ada reaksinya. Jadi reaksinya itu namanya reaksi vertikal. Kalau disodok ke arah kanan atau kiri nggak bisa nahan, jadi nggak ada reaksinya, ya kan? Roll itu hanya punya satu reaksi, namanya reaksi vertikal. Ini ya, reaksi pada roll itu hanya satu reaksi vertikal, tidak bisa menahan gaya horizontal dan tidak bisa menahan momen. Cirinya roll itu ada rodanya, itu namanya roll. Dari sini paham, roll itu dibuat biasanya di bawah jembatan atau di bawah kuda-kuda yang trust itu ya, itu pakai tumpuannya pakai roll dan sendi. Nanti kita bahas berikutnya, materi berikutnya. Selanjutnya, ya ini gambar sendi. Bedakan ya tadi sama roll. Kalau roll tadi itu ada rodanya, ya, ada roda di bawah segitiga ini ada roda. Kalau sendi itu tidak ada rodanya. Kalau sendi tidak ada rodanya, tetap gambarnya cuma segitiga ini langsung menumpu pada kolom jembatan ini, bawah jembatan juga ya. Sendi itu biasanya disebut dengan engsel ya. Sendi itu biasanya disebut dengan engsel. Coba kalian perhatikan engsel tangan kalian ya. Engsel tangan kalian itu bisa berputar tidak? Bisa berputar kan ya. Kalau bisa, kalau misalnya dikasih gaya putaran atau beban putar dan sendi ini tidak bisa menahan, berarti tidak menghasilkan reaksi momen, tidak bisa menahan momen kalau sendi. Tapi kalau ditekan dari arah vertikal, ini ditekan dari arah vertikal bisa menahan kan ya. Ya, itu berarti menghasilkan reaksi vertikal. Kalau ditekan dari arah horizontal, kanan atau kiri, tetap bisa menahan, ya kan, sendi tidak bergerak kan, tidak seperti roll kan. Kalau seperti roll nanti sendi kalian copot, ya kan. Jadi sendi itu juga bisa menahan reaksi vertikal dan horizontal, ya kan. Jadi sendi ini mempunyai dua reaksi, menghasilkan dua reaksi, yaitu reaksi vertikal ke atas ya, ke atas, dan horizontal kanan atau kiri. Itu reaksi sendi. Jadi kalian harus paham, harus bisa membedakan roll itu yang gimana, menghasilkan berapa reaksi. Kalau sendi yang gimana dan menghasilkan berapa reaksi. Sendi itu tidak ada rodanya, kalau roll ada rodanya ya. Tolong diingat-ingat. Sendi itu bisa menahan gaya dari arah horizontal dan vertikal. Jadi mempunyai reaksi RV dan RH. Sedangkan roll hanya bisa menahan gaya vertikal saja. Jadi hanya mempunyai reaksi vertikal. Harus paham ya. Yang ketiga, jepit. Lah, jepit ini adalah tumpuan yang paling stabil. Kenapa paling stabil? Lah, kalian harus mengerti ya. Jepit itu bisa menahan gaya dari segala arah. Dari arah horizontal bisa ditahan, arah vertikal bisa menahan,
Puntiran juga bisa ditahan oleh jepit. Contohnya ini jepit, tumpuan jepit itu terjadi pada kolom dan balok. Ya, ini pakai tumpuan jepit. Ini baloknya dijepitkan ya sama kolomnya ini. Ini contohnya, tumpuan jepit itu digunakan pada kolom dan balok ya. Biasanya digunakan pada jembatan juga. Ya. Ini contoh dari jepit. Untuk pemodelan jepitnya itu cuma gini, garis vertikal dan horizontal kayak gini. Kalau sendi tadi kan segitiga langsung, ya kan? Segitiga tanpa ada roda. Kalau roll itu segitiga ada rodanya, ya. Ini contoh pemodelan jepit, ya. Jepit itu bisa menahan ke segala arah, bisa menahan gaya dari segala arah. Berarti bisa menghasilkan reaksi dari arah vertikal, horizontal, dan momen. Momen itu puntiran, RM. Ini reaksi momen, itu namanya puntiran. Ya. RV itu reaksi vertikal. Biasanya ada beban dari atasnya, bisa ditahan sama jepit, jadi bisa menghasilkan reaksi vertikal. Terus misalnya ada beban dari kanan atau kiri, ditahan juga sama jepit ini, menghasilkan reaksi horizontal. Ada juga puntiran, jepit itu nggak bisa dipunter ya. Nanti kalau bisa dipunter misalnya gedung kalian, kolom dan baloknya bisa dipunter, nanti ambruk, rubuh, nggak stabil ya. Jadi harus bisa menahan puntiran. Itu namanya jepit. Kalau ada soal tumpuan yang paling stabil itu adalah jepit. Kenapa? Apa alasannya? Karena jepit bisa menahan reaksi dari segala arah, yaitu arah vertikal, horizontal, dan momen. Jadi jepit menghasilkan 3 reaksi. Reaksi apa? Vertikal, horizontal, dan momen. Kalian harus ingat perbedaannya antara sendi, roll, dan jepit. Kalau roll hanya menghasilkan satu reaksi saja, yaitu reaksi vertikal, karena hanya menahan gaya arah vertikal, tidak bisa menahan arah horizontal maupun puntiran. Roll tadi cirinya ada rodanya ya. Kemudian yang kedua, sendi. Sendi hanya mempunyai 2 reaksi. Kenapa? Karena hanya bisa menahan gaya vertikal dan gaya arah horizontal. Itu namanya sendi. Sedangkan yang paling stabil itu tumpuan jepit. Jepit itu kaku ya. Paling stabil itu tumpuan jepit. Kenapa kok paling stabil? Karena bisa menahan gaya dari segala arah, yaitu gaya vertikal, horizontal, dan puntiran atau momen. Jadi jepit mempunyai 3 reaksi, yaitu reaksi vertikal, reaksi horizontal, dan momen. Selanjutnya, ini kegunaan roll, sendi, dan jepit pada bangunan. Ya, kalian harus mengamati gambar-gambar ini biar tahu ya. Roll, sendi ditempatkan gimana ya. Amati gambar ini kuda-kuda tapi teras ya. Modelnya teras, ini pakai teras. Ini biasanya bentangannya lebih lebar dari kuda-kuda biasa ya. Ini menggunakan teras. Nah, ini lihat kuda-kuda sebelum ditempelkan pada kolom itu ada tumpuannya. Ini pakai tumpuan roll dan sendi ya. Kenapa kok harus roll dan sendi ya? Alasannya tadi, roll itu bisa bergeser. Kalau misalnya kuda-kuda ini kan dari baja. Kalau misalnya saat pemuaian, saat kuda-kudanya memuai, ini bisa ikut ya. Jadi nggak kaku, bisa ikut, elastis, bisa ikut. Jadi apa? Bajanya ini tidak akan patah ya kalau misalnya ada roll. Yang sendi ini
Sendi ini menahan, sedangkan roll ini nanti bisa ikut waktu muai. Kayak gitu ya fungsinya roll dan sendi. Biasanya juga digunakan pada jembatan. Ini sendi, ini roll. Kok sendi ini kan nggak ada rodanya, ini sedangkan ada rodanya. Yang ada rodanya itu roll. Ini biasanya pada jembatan, jembatan seperti ini juga dari baja juga ya biasanya itu. Lah ini kan kolomnya jembatan ya. Yang menumpu antara jembatan dan kolom ini ada sendi dan rollnya nih tengah-tengah ini. Kenapa kok pakai sendi dan roll? Ya alasannya tadi, ini kan muai. Meskipun jembatan dari aspal, beton, itu pasti ada pemuaiannya. Kena panas pasti muai. Jadi ini rollnya bisa mengikuti pemuaiannya ya, bisa elastis. Nanti kalau muai, ini sendi sama sendi kan kaku atau jepit sama jepit ya kan kaku terus muai. Ini nggak bisa elastis. Nanti tambah patah kan melebar, tetap ditahan dari pinggir-pinggir ditahan nanti patah atau bergelombang bisa kayak gitu. Makanya ini pakai sendi dan roll, bukan sendi-sendi ya. Seperti itu contohnya yang di lapangan sendi dan roll itu biasanya digunakan pada kuda-kuda atau pada jembatan kayak gitu. Nah, tumpuan jepit pada jembatan ini juga menggunakan tumpuan jepit ini pakai jembatan arch bridge ya. Ini pakai jepit ini tumpuannya jepit ya. Ini gambar rencananya kalau contoh nyatanya ini pakai jepit, ini dijepit ini. Di sini dijepit. Nah, arch bridge itu apa sih? Itu jembatan, jenis jembatan yang ada lengkungannya ini, yang melengkung ini berbentuk busur. Ya ini namanya arch bridge juga. Ini dijepit. Ini dijepit, sana juga dijepit. Ini pakai jepit ya untuk jembatan ini. Sekarang ini untuk mengetahui ya, untuk biar lebih paham, kalian amati gambar ini namanya apa? Bendera, tiang bendera. Nah, kalian amati tiang bendera ini menggunakan tumpuan apa? Sendi, roll atau jepit dan berikan alasannya. Mengapa pakai tumpuan itu? Ya. Silakan nanti dikerjakan. Kemudian selanjutnya tugas lagi. Ini nanti kalian mengamati bangunan gedung sekolah kalian. Kemudian carilah tumpuan, tiga tumpuan tersebut. Terus difoto dan dipresentasikan di depan kelas ya. Ya, terima kasih sudah menyimak materi kali ini. Semoga hari ini menyenangkan untuk kalian juga ya. Tolong dipelajari kembali materi yang disampaikan. Ya, sudah disampaikan ini yang kita pelajari ini. Tolong dipelajari kembali tugasnya juga jangan lupa dikerjakan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.